Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafira Akila dengan NIM 08012825300049. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 9, yaitu membuat program mengurutkan dari terkecil ke terbesar, lalu sebaliknya dengan menginput n barisan. Nah, logika programnya yaitu pertama-tama program dimulai. Program mendeklarasikan variabel berupa n sebagai jumlah data dan array A100 untuk menyimpan nilai yang diinput. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan jumlah data yaitu n, kemudian melakukan perulangan untuk menerima input sebanyak n dan menyimpannya ke dalam array. Setelah data tersimpan, program melakukan proses pengurutan dari kecil ke besar menggunakan perulangan bersarang dengan cara membandingkan setiap elemen dan menukarnya jika posisinya tidak sesuai. Hasil pengurutan tersebut kemudian ditampilkan ke layar. Setelah itu, program kembali melakukan pengurutan dari besar ke kecil dengan logika yang sama, tetapi kondisi perbandingannya dibalik. Hasil pengurutan kemudian ditampilkan dan program selesai. Nah, di sini programnya. Nah, di sini menggunakan include IOStream, kemudian using namespace std, dan in main. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabelnya, ada variabel n dan array a bertipe integer. Kemudian cetak tulisan yaitu masukkan jumlah data. Dan in ini menunggu user memasukkan nilai n dan disimpan ke variabel n. Nah, di sini melakukan perulangan for, yaitu i sama dengan 0, i kurang dari n, dan disimpan ke array a, ai. Nah, kemudian di sini untuk membandingkan, yaitu data sebelum dan data sesudahnya, yaitu dengan for i sama dengan 0, i kurang dari n, kemudian perulangan kedua yaitu j untuk yang setelahnya, yaitu j sama dengan i plus 1. Habis itu dicek apakah J ini kurang dari N. Nah, kemudian pengecekan kondisi, yaitu jika AI-nya lebih besar dari AJ, maka T-nya sama dengan AI dan AI-nya, nilai AI-nya sama dengan AJ dan AJ-nya adalah T. Nah, kemudian di sini untuk mengurutkan dari kecil ke besarnya, yaitu eh, perulangan for, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari N, cetak AI, cetak urutannya. Kemudian di sini untuk mengurutkan dari kecil ke besarnya, yaitu for i sama dengan 0, i sama dengan i kurang dari n, dan perulangan kedua yaitu integer j sama dengan i plus 1, j kurang dari n. Nah, dicek lagi, jika AI-nya lebih kecil dari AJ, maka T-nya AI, AI-nya AJ, dan AJ-nya adalah T. Dan di sini untuk urutan jika tidak memenuhi kondisi ini, maka dia masuk ke urutan besar ke kecil. Di sini kan untuk urutan kecil ke besar. Nah, jika tidak memenuhi kondisi yang di sini, maka dia masuk ke urutan dari besar ke kecil. Itu dengan I sama dengan 0, I kurang dari N, kemudian cetak AI-nya, urutannya, yang dari besar ke kecil. Dan di sini dapat kita lihat untuk outputnya. Sini kalau sesuai dengan itu saya. Nah, di sini ada 4. 10, 32, 11, 51. 10, 32, 11, 51. 10, 32, 11, 51. Nah, yang akan menampilkan urutan dari kecil ke besarnya yaitu 10, 11, 32, 51. Dan urutan dari yang besar ke kecilnya yaitu 51, 32, 11, dan 10. Nah, untuk penjelasannya, di sini user menginput yaitu n-nya 4, kemudian dimasukkan nilainya ada 10, 32, 11, 51. Nah, ini datanya ini dimasukkan ke dalam array. Nah, di sini kita membandingkan apakah
dia terkecil atau dia dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, di sini I-nya sama dengan 0. Apakah I0 ini kurang dari N? Nah, 0 kurang dari 4, ya, maka masuk ke J, yaitu J-nya tadi rumusnya 0, I plus 1. Nah, sini I-nya 0, yaitu jadi J-nya 1, dicek apakah I ini kurang dari 4, ya. Maka masuk ke pengecekan, tuh apakah AI lebih besar dari AJ? Nah, I-nya 0, J-nya 1, jadi A1. Nah, di sini, ini salah tulis, ini harusnya 2. Nah, ini 10, 0-nya 10, 1, 0, 1, yaitu 32. Jadi, apakah 10 lebih besar dari 32? Tidak. Nah, maka yang bertambah itu J. Nah, yang bertambah J, jadi J-nya bertambah jadi 2, plus 1, jadi 2. Nah, apakah 2 ini lebih kecil dari 4? Iya. Maka mengecek lagi. Nah, sekarang I-nya masih 0, jadi A0 lebih besar dari AJ, J-nya 2. Itu pada yang kedua, itu 11. Jadi 10 lebih besar dari 11, tidak. Nah, ketika tidak, maka yang bertambah J-nya lagi. Sekarang J-nya menjadi 3. Nah, A-nya tetap 0, A-nya 3. Jadi A0 lebih besar dari A3, yaitu 10. Lebih besar dari 51, tidak. Kan bertambah lagi untuk J-nya. Nah, di sini diketahui J-nya 4. Nah, cek lagi apakah 4 ini lebih besar dari 4. Nah, tidak. Nah, ketika J tidak memenuhi, maka yang bertambah adalah I. Sekarang I-nya menjadi 1, karena tadi 0, sekarang jadi 1. Dicek apakah 1 ini kurang dari 4. Iya. Nah, masuk ke J yang baru, yaitu J, kan ya, ya, masuk ke J, J-nya 1, tambah 1 yaitu 2. Jadi apakah 2 lebih kecil dari 4? Ya, maka dicek lagi. Jadi A1 itu 32, A2 itu 11. Apakah 32 lebih besar dari 11? Ya. Nah, maka dia akan eh, masuk ke menukar nilai T. Eh, masuk ke proses yaitu T sama dengan AI. Nah, T sama dengan AI, I-nya 1, jadi T sama dengan 32, dan AI-nya sama dengan AJ, AI-nya A1, J-nya 2, jadi 2 itu 11, dan AJ itu T, T itu 32. Nah, jadi urutan dari kecil ke besarnya itu ada 10, 11, 52, dan 51. Baiklah, lanjut di sini eh, nilai J-nya bertambah jadi 2. Eh, nilainya J tadi 2, jadi 3. Kemudian dicek apakah 3 kurang dari 4. Ya, maka dicek lagi. 32 lebih besar dari 51. Tidak. Nah, maka J naik lagi menjadi J4. J4 lebih besar dari kurang dari 4. Tidak. Maka yang bertambah adalah I sekarang 2. Jadi dicek apakah 2 kurang dari 4. Ya. Nah, J2 ditambah 1 karena I-nya 2 jadi 3. Apakah ini salah, harusnya 3. Apakah 3 kurang dari 4? Iya. Nah, ketika iya, maka masuk ke pengecekan yaitu 32 lebih besar dari 51. Tidak. Maka J-nya bertambah lagi menjadi 4. Nah, 4 lebih kurang dari 4. Tidak. Jika tidak, maka bertambah lagi I-nya menjadi 3. Jika I-nya 3, J-nya 4, jadi 4 kurang dari 4, tidak. Nah, jadi mendapatkanlah hasil, jadi urutan kecil ke besar adalah 10, 11, 32, dan 51. Hmm,
Kemudian di sini untuk keurutan terbesarnya dari besar ke kecil. Di sini ketika I-nya sama dengan 0, nah di sini 10 kurang dari 11, ya, maka ditukar 10 ke 11. Itu awalnya kan 10, di sini 11. Nah, karena eh ya, karena 10 lebih kecil dari 11, maka ditukar. Nah, kemudian ketika 11 kurang dari 32, ya, maka posisinya ubah ke depan 32-nya menjadi 32, 10, 11, dan 51. Kemudian ketika 32 kurang dari 51, iya. Nah, maka 51 yang ke depan, kemudian 10, 11, dan 32. Nah, kemudian ketika I-nya 1, eh, dicek apakah 10 kurang dari 11, ya. Nah, maka dari 10 dan 11 ini pindah tempat. Jadi 51, 11, 10, 32. Kemudian 11 kurang dari 32, ya. Nah, maka 11 dan 32 pindah posisi jadi 51, 32, 10, dan 11. Nah, ketika I sama dengan 2, 10 kurang dari 11, ya. Maka 51, 32, 11, dan 10. Nah, ketika I sama dengan 3 tidak memenuhi lagi, jadi akan menampilkan jadi dari urutan besar ke kecil adalah 51, 32, 10, 11, dan 10. Jadi kita lanjut ke flowchart. Nah, di sini memulai program dengan start, kemudian menginput nilai N, dan di sini melakukan perulangan untuk pengecekan. Ini I sama dengan 0 to N min 1. Jika iya maka masuk ke disimpan ke array AI, kemudian dilakukan terus sampai tidak memenuhi. Dan jika tidak, maka ke pe- pengecekan perulangan yang selanjutnya yaitu I sama dengan 0 to N kurang 1. Jika ia masuk ke perulangan J untuk perbandingan di sini untuk membandingkan dengan data yang setelahnya. To J sama dengan J plus 1 to N kurang 1. Jika iya, maka kondisi lagi mengecek apakah I lebih besar dari AJ. Kemudian, eh, jika tidak, maka masuk ke perulangan J lagi. Dan pengecekan tadi, jika iya, maka pindah posisi. Dan J ini jika tidak memenuhi balik ke I lagi. Nah, kemudian yang di bawah, maka terus melakukan perulangan sampai tidak memenuhi. Nah, di sini harusnya di sini ada tulisan false. Saya lupa menulisnya. Langsung ke pengecekan yaitu urutan dari kecil ke besar. Dan di sini melakukan perulangan yaitu I sama dengan 0, N kurang 1. Jika iya maka disimpan ke array AI dan lakukan terus sampai tidak memenuhi dan jika tidak maka dicek lagi untuk urutan besar ke kecilnya yaitu I sama dengan 0 to N kurang 1. Kemudian untuk pengecekan ke data setelahnya J sama dengan I tambah 1 to N kurang 1. Nah, jika iya maka cek kondisi apakah AI kurang dari AJ. Ya, maka tukar posisi lagi. Nah, pengecekan ini jika tidak maka kembali lagi ke J dan jika tidak memenuhi maka balik lagi ke I. Dan ini dilakukan terus sampai tidak memenuhi dan cetaklah tulisan yaitu urutan dari besar ke kecil. Di sini masuk ke for untuk pengurutannya yaitu A sama dengan 0 to N kurang 1. Jika iya maka simpan ke variabel ke array AI dan diulang sampai tidak memenuhi dan jika tidak maka program akan selesai. Dan di sini untuk flowchartnya, sini deklarasikan variabel yaitu n, i, j, t bertipe integer dan array a maksimal 1 sampai 100 bertipe integer. Kemudian begin, write, masukkan jumlah data yaitu n, kemudian read n yaitu menginput nilai n, kemudian perulangan for i sama dengan 0 to n kurang 1, maka disimpan ke read ai. Nah, kemudian ini membandingkan
perulangan AI sama dengan 0 to N kurang 1, maka masuk ke perulangan 2 yaitu Y sama dengan I tambah 1 to N kurang 1. Dan lakukan pengecekan apakah if AI lebih besar dari AJ. Jika ya, maka tukar posisi, eh, dimasukkan ke T, dimasukkan AI dimasukkan dengan AJ dimasukkan dengan T. Kemudian untuk urutan kecil ke besar yaitu perulangan for I sama dengan 0 to N kurang 1 masuk ke perulangan kedua yaitu for Y sama dengan I tambah 1 to N kurang 1. Nah, jika iya maka masuk ke pengecekan if yaitu apakah AI kurang dari AJ. Jika iya maka T dimasukkan dengan AI dimasukkan dengan AJ dimasukkan dengan T. Nah, kemudian yang terakhir, write urutan dari besar ke kecil. Sini untuk pengurutannya itu ditambah dengan spasi agar lebih rapi. Kemudian program selesai. Eh, Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada soal nomor 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.